Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku dan rekan sekerja hamba Tuhan di seluruh tanah air yang tercinta. Pagi hari ini saya ingin menjumpai saudara berbicara mengenai ara di tengah anggur. Ketika Sulaiman menjadi raja, kerajaan luar biasa. Dan ada lambang yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 4:25 ini berkata bahwa ketika semua sejahtera tentram, masing-masing penduduk negeri itu boleh berdiam di bawah pohon aranya dan di bawah pohon anggurnya. Jadi itu lambang kesejahteraan. Namun pada perjanjian baru, ketika Yesus hidup, terjadi dua peristiwa menggemparkan. Inilah konteks yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yaitu berita bahwa Pilatus sebagai penguasa dari Romawi menyembelih orang yang sedang memberi persembahan dan mencampur darahnya dengan persembahan. Dan orang berkata, siapa yang berdosa sampai ini terjadi atas mereka? Kemudian beliau meneruskan dengan satu kisah di mana menara di dekat kolam Siloam roboh dan 18 orang mati mengenaskan. Dan dia berkata, kalian berkata, dosa siapa yang paling besar? Tapi aku berkata, bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, maka engkau dengan yang lain-lain yang tidak bertobat akan binasa seperti mereka. Baru dia bercerita mengenai perumpamaan. Ada pohon ara yang tertanam di daerah kebun anggur, di mana pemiliknya 3 tahun datang melihat kok tidak berbuah. Dan pengurus kebun anggur ini yang dilambangkan Yesus berkata, Tuhan, jangan ditebang, beri kesempatan 1 tahun lagi. Nanti saya akan bekerja, menggali, kemudian saya akan beri pupuk. Dan kalau dia berbuah, tolong tidak ditebang. Tetapi kalau tidak berbuah, silahkan ditebang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pesannya adalah ini. Di saat-saat pandemi, di saat-saat keterbatasan, di saat ekonomi tidak baik, di saat studi harus online dan lain-lain, Tuhan mengajak kita melihat kepada diri sendiri. Apakah kita hidup dengan berbalik daripada kehidupan dunia ini? Bertobat. Dan inilah pemeriksaan yang harus ada. Pertama, ke dalam diri pribadi. Yang kedua, dalam keluarga. Yang ketiga adalah bagi jemaat. Dan saudara-saudara yang kekasih, inilah yang harus dilakukan. Dan saya percaya Gereja Jemaat Kristus Indonesia secara nasional sedang berjalan ke sana. Meskipun derapnya barangkali agak lebih lambat, tetapi tetap berjalan. Dan kalau ini difokuskan, maka akan terjadi ledakan besar bagi kerajaan Allah. Dan pohon ara berbuah di tengah-tengah kebun anggur yang luar biasa, yaitu bagi saudara dan bagi saya. Amin.